Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiktur Sastroasmoro, staf pengajar S3 FKUI. Kali ini akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan berlatih tentang bagaimana membuat laporan dalam bentuk disertasi maupun dalam artikel untuk dikirimkan ke jurnal. Baik, ini pembahasan tentang bagaimana menulis laporan penelitian dengan baik, khususnya untuk jurnal ya. Laporan apapun diawali dengan judul ya, bagian yang paling banyak dibaca oleh pembaca ya, dan harus menggambarkan isi keseluruhan artikel itu. Buatlah dengan kata-kata yang paling sedikit yang dapat menggambarkan isi utama penelitian. Jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu ringkas sehingga tidak jelas ya. Dan seringkali titel itu bukan merupakan kalimat lengkap yang ada subjek, predikat, dan objeknya. Seringkali hanya merupakan label saja. Hindarkan penggunaan singkatan dalam judul. Kedua, abstrak. Abstrak itu berisi imrat, introduction, methods, result, and discussion. Ada yang bentuknya abstrak satu paragraf, ada yang terstruktur. Sekarang sebagian besar terstruktur. Isinya adalah menyatakan topik penelitiannya apa, masalah penelitian atau pertanyaan penelitiannya apa, metodologi apa yang digunakan, sertakan penemuan utama dari penelitian, kemudian sebutkan simpulan utama dari penelitian tersebut. Abstrak harus dibuat secara ringkas ya. Kalau yang satu paragraf biasanya tidak boleh lebih dari 250 kata dan harus mudah dibaca, tidak mengandung singkatan. Dalam introduction harus disebut justifikasi atau alasan untuk melakukan studi. Ini juga harus ringkas, seringkali cukup dengan 2 bahkan 1 paragraf, tapi secara umum tidak lebih dari 1 halaman. Hindarkan penggunaan introduction yang terlalu panjang. Meskipun pendek, harus disertai rujukan yang jelas ya, dan yang mutakhir. Bicara metodologi yang seringkali merupakan bagian yang paling panjang dari laporan di jurnal, harus disebutkan secara jelas ya, dan cukup rinci sehingga orang dapat mengulang lagi persis seperti yang dilakukan. Kalau langkah-langkahnya tidak dapat disebutkan secara rinci, harus disebut rujukannya, dan sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat, bukan dalam bulletin A, B, C, dan seterusnya. Hasil apa yang kita temukan ini merupakan bagian yang paling penting, tapi tidak jarang merupakan yang paling pendek. Hasil harus dituliskan dengan logika urutan logika yang masuk akal ya, dan tidak usah diberi komentar. Tuliskan dengan kalimat yang lengkap, tetapi ringkas dan jelas. Kata, kalimat, tanda baca, paragraf, dan lain-lain harus ditulis dengan hati-hati, dengan cermat. Pendeknya adalah brief, clear, and complete. Ringkas, jelas, dan lengkap. Pada discussion, dijelaskan makna dari penemuan itu dengan cara membandingkan dengan ilmu yang sekarang ada, artinya dengan penemuan-penemuan yang telah dipublikasi sebelumnya. Dan untuk studi klinis dihubungkan dengan praktik yang sekarang berlangsung. Yang sering dilakukan adalah mengulang kembali apa yang sudah disebut di dalam result, itu tidak perlu ya, tetapi boleh menggunakannya sebagai pembuka kalimat saja. Di dalam diskusi, selain ada simpulan, juga harus disebut kekurangan studi ini. Kalau mau disebut kelebihan juga boleh, asal tidak berlebihan.
Untuk penulisan laporan disertasi atau tesis sangat bergantung pada institusinya ya. Kita lihat saja laporan-laporan yang terdahulu seperti apa. Biasanya disertasi dan tesis itu lebih panjang dari artikel untuk jurnal, mulai dengan pendahuluan, latar belakang, pertanyaan penelitian, hipotesis, kemudian metodologi, termasuk diantaranya definisi operasional yang jelas, penggunaan statistika, penghitungan besar sampel, dan seterusnya. Kemudian hasil diuraikan dengan kata, tabel, kadang-kadang gambar, ya, dan diskusi. Intinya sama dengan diskusi pada untuk jurnal, tetapi diuraikan dengan lebih panjang lebar. Yang perlu diingatkan adalah pendapat yang menyatakan makin tebal disertasi berarti kualitasnya makin bagus. Salah besar ya. Karena banyak teman-teman yang menuliskan hasil disertasi itu sedemikian rinci sehingga yang semua orang sudah tahu pun ditulis, misalnya definisi penyakit, cara pengobatan, cara pemeriksaan, dan seterusnya. Rincian hanya pada aspek yang diteliti saja, tidak pada semua aspek dari penyakit tersebut. Demikian rekan-rekan, saya kira kita akhiri diskusi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.